Halo, selamat sore Foodpreneurs. Selamat datang di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber menarik di bidangnya. Tentunya Foodies on Sharing ini didedikasikan untuk kemajuan seluruh foodpreneurs yang ada di Indonesia. Gimana nih kabarnya Foodpreneurs? Semoga semuanya pada sehat-sehat ya. Perkenalkan, aku Citra yang akan jadi host dalam sesi live sore hari ini. Nah, Foodpreneurs sore hari ini tentunya seru banget. Kita akan ketemu sama owner dari salah satu bisnis kuliner kopitiam yang viral di Bandung. Mungkin teman-teman ada yang tahu nggak nih? Nah, nanti kita akan sharing-sharing ya, tanya-tanya lebih lanjut tentang kopitiam nih. Teman-teman mungkin boleh disiapin pertanyaannya ya, dan jangan lupa untuk pantengin live-nya sampai akhir. Halo Kak Siti, alhamdulillah baik. Wah, mantap katanya ya. Saya Kak James. Wah, oke. Foodpreneurs, hari ini saya juga akan bagi-bagi voucher ya, voucher belajar senilai 50.000 untuk 5 orang pemenang yang bertanya di sesi live sore hari ini. Nah, tapi voucher belajarnya ini bisa teman-teman klaim untuk pembelian kelas Foodies online di batch ke-48, bahasanya mengenai strategi marketing untuk launching bisnis kuliner yang akan live nih di tanggal 30 Mei 2024. Jadi kalau misalnya teman-teman mau launching bisnis kuliner terus masih bingung nih step by stepnya seperti apa ya, boleh banget klaim vouchernya di live sore hari ini. Dan teman-teman mungkin udah familiar ya dengan kopitiam. Coba mungkin boleh di komen teman-teman, kopitiam di daerahnya masing-masing ini gimana nih perkembangannya. Soalnya kalau misalnya di Bandung tuh kopitiam rame banget ya, marak banget atau enggak bisnis-bisnis kuliner dengan tren sarapan pagi ya. Nah itu lagi rame banget nih. Jadi teman-teman, kopitiam ini adalah kopi perpaduan budaya Melayu dan Tionghoa yang awalnya tuh cuma ditemuin di Malaysia, Singapura, atau di wilayah kepulauan sebelah timur Sumatera ya. Nah tapi sekarang kayaknya udah di kota-kota besar Indonesia udah banyak banget ya. Oke, nanti kita tanya jawab, jangan lupa di kolom Q&A di sebelah kanan ya teman-teman, biar nanti nggak ke skip nih. Oke, teman-teman, aku juga sedikit riset ya tentang kopitiam ini. Nah, kopitiam ini sebenarnya beda nggak sih sama coffee shop? Nah, nanti kita juga akan tanya-tanya langsung sama narasumber hari ini. Tapi aku mau spill sedikit ya. Jadi kopitiam ini tuh gabungan dari kata kopi yang berasal dari bahasa Melayu atau Indonesia, dan tiam nih yang berasal dari bahasa Tionghoa, Hokkien atau Hoka yang berarti kedai. Jadi kopitiam tuh kayak kedai kopi atau warung kopi ya, yang umumnya ditemuin di wilayah di mana bahasa Melayu atau bahasa Indonesia digunakan. Nah, kopitiam dikenal dengan suasana yang santai ya, biasanya santai-santai. Terus juga kopinya tuh khas ya biasanya kalau kopitiam. Terus juga dengan hidangan sarapan atau makanan-makanan ringan ya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan sharing nih gimana perjalanan memulai bisnis kedai ala kopitiam atau kedai yang mungkin lebih fokus di menu-menu ringan, sarapan ya. Dan kira-kira masih hits atau potensial nggak nih bisnisnya sekarang? Kita hari ini akan sharing sama narasumber yang luar biasa tentunya. Nggak sendirian ya teman-teman, kita langsung sharing sama dua narasumber kita. Nah, beliau-beliau ini merupakan owner dari kedai ala kopitiam di Bandung yang viral ya, yang kayaknya ngantri terus nih kalau misalnya ke sana, apalagi di weekend udah pasti waiting list ya. Hari ini kita langsung undang ownernya, ada Kavina Rahmi Hasanah dan juga Kak Intan Pratitasari. Nah, sering banget ya berseliweran kopi rumah Helena ini ya. Rumah Helena ini sering banget berseliweran. Kalau misalnya di TikTok ya teman-teman, gimana nih? Udah ada yang ke rumah Helena juga? Nah, oke. Teman-teman, kita udah terhubung sama Kak Vina dan juga Kak Intan. Halo, selamat sore Kak. Halo, selamat sore. Wah, gimana kabarnya? Semoga sehat ya Kak. Baik-baik, bahagia selalu. Oke, Kak mungkin boleh say hi atau perkenalan nih sama sahabat Foodies yang udah join. Mungkin sekarang kesibukannya juga apa? Atau mungkin backgroundnya dari Kak Vina dan juga Kak Intan tuh apa? Akhirnya sekarang punya bisnis kuliner. Dari
Dari saya dulu ya, perkenalkan nama saya Intan, Ratnasari dipanggilnya Intan. Untuk kesibukannya sekarang yang pasti kan karena ibu rumah tangga ya, jadi mengurus keluarga. Dan juga sekarang karena ada rumah Helena ini, jadi ada tambah kesibukannya gitu. Mengurus rumah Helena sendiri gitu. Iya, kalau dari aku ya perkenalkan sahabat Kudis, nama aku Vina. Untuk background kebetulan kita sama ya dari ibu rumah tangga. Jadi kesibukannya kalau nggak ngurus anak ya apalagi gitu ya. Terus sekarang ditambah lagi sama rumah Helena, ya begitulah kesibukan kita sekarang gitu. Nah, aku sering seliweran banget nih tentang rumah Hana ini kayak di TikTok kayak dari awal ceritanya dari rumah ya, dari rumah Helena terus akhirnya sekarang jadi akhirnya memutuskan buat bangun bisnis kulinernya. Nah, itu sebenarnya latar belakangnya seperti apa nih Kak? Boleh mungkin diceritain sama teman-temanku di semua? Boleh, boleh. Jadi kalau misalnya kita ceritain dari awal banget nih ya gitu. Karena kita kan maksudnya ya kayak background kita tadi gitu, kita dari ibu rumah tangga gitu ya, yang sebelumnya nggak bisa kemana-mana karena anaknya masih kecil, terus sekarang kebetulan anaknya udah di usia sekolah gitu kan. Terus jadi banyak waktu luang di saat anak sekolah gitu. Kebetulan kita pengen produktif nih ngapain ya gitu. Kebetulan kita langsung kepikiran kayak, duh buka usaha deh gitu ya. Terus tadinya kita sebenarnya berempat gitu. Terus kita kayak ya udah bikin usaha tadinya dari mau usaha dimsum, terus dari warmindo, akhirnya tercetuslah jadi kayak apa ya, tempat sarapan deh gitu. Kita ngadain tempat sarapan tadinya juga nggak di sini tempatnya, cuma salah satu sahabat kita kayak ngasih ide gitu, kenapa sih nggak di rumah kamu aja gitu sambil nunggu pembeli gitu, katanya kan daripada kosong. Ya udah deh kita coba gitu, ya udah deh akhirnya terjadilah rumah Helena gitu. Iya. Dan akhirnya meledak banget ya dari Nah, awal ceritanya sampai sekarang banyak banget yang review rumah Helena ini. Nah, sebelumnya ada strategi tertentu nggak sih Kak dari awal launching gitu sampai sekarang? untuk strategi Sendiri ya, strateginya pasti ada ya Kak ya, strateginya. Karena dari sebelumnya pun kan rumah Helena sendiri itu udah viral ya Kak ya, untuk rumahnya sendiri. Karena sebelumnya itu sebelumnya kan rumah kan dijual kan, jadi Kak Viena sendiri kan sempat di TikToknya itu bikin VT tentang rumah Helena ini yang mau dijual. Nah dari situ viral rumahnya ini, rumah Helena itu sudah viral. Nah, dari situ ya sama. Terus makanya kita milih di sini karena kan sebelumnya emang udah orang-orang tuh udah kenal nih dengan rumah Helena sendiri, mulai dari situ. Jadi kita bikin di sini, kita ada ya manfaatkan juga kan ya si kesedaran rumah ini. jadi kayaknya sebenarnya itu jadi salah satu apa ya, jadi salah satu faktor juga lah gitu, kenapa bisa booming langsung, kenapa bisa orang-orang bisa langsung pada penasaran sama rumah ini, karena mungkin sebelumnya udah ada cerita nih gitu tentang rumah ini. Jadi untuk yang mengikuti cerita itu mungkin mereka apa ya, kayak penasaran, pengen rasain vibes-nya tuh gimana sih, sesuai nggak sih sama cerita yang share di TikTok kayak gitu. Untuk awal-awal seperti itu gitu ya. Untuk konsumen di awal kita kayak banyak juga nih maksudnya yang datang cerita, iya aku lihat di TikTok, lihat di TikTok kayak gitu, datang TikTok gitu kan. Pengen coba penasaran nih sama rumah Helena, sekalian kan dia cobain makanan terus makan, terus pengen sambil ngerasain experience nih makan di rumah Helena. Kayak gitu. Mungkin kalau dibilang strategi sih itu kayak lebih kayak nggak apa ya, kayak Nggak, kita juga di luar ekspektasi iya, apa bener-bener. respon positif dari teman-teman di luar sana gitu yang menyambut kehadiran rumah Helena sendiri gitu, itu di luar ekspektasi kita. Iya. Kayak gitu sih Kak. Terus juga tadi kan awalnya tuh mau bisnis dimsum dan yang lainnya gitu. Nah, kenapa akhirnya memutuskan untuk apa ya bisnis yang sekarang tuh dengan menu-menu sarapan dan yang lain-lainnya? Apa pertimbangannya nih Kak? Itu sih kita lihat ya fenomena di sekitar kita yang tadi aku ceritain itu loh Kak. Jadi banyak di sekolah anak-anak kita nih, ibu-ibunya nih gitu, terutama ibu-ibu rumah tangga gitu ya, pas nungguin anak sekolah tuh suka cari tempat ngopi, cari tempat sarapan gitu loh. Terus ya udah kenapa enggak kita bikin tempat yang tadinya buat ya udah deh ibu-ibu kalau misalnya bingung cari tempat sarapan, cari tempat ngopi, yuk kita ke rumah Helena gitu. Tadinya kayak gitu karena kita ngeliat fenomena di sekitar kita.
Sama ditambah lagi itu kan, karena kita niat awalnya kan kita tuh yang tadinya ibu rumah tangga, terus udah gitu kita pengen lebih produktif di sela-sela menunggu anak sekolah. Nah makanya kenapa kepikiran di jam sarapan, karena kan kopi tiam sendiri itu identik dengan ini kan menu-menu untuk sarapan, menu-menu ringan gitulah Kak. Makanya ya itu sih itu kita. Dan kalau misalnya untuk menu-menunya sendiri kan sekarang lagi viral banget ya kayak yang namanya kopi tiam. Nah sebenarnya rumah Helena ini tuh mengusung konsep kopi tiam juga kah atau kayak gimana kak? Untuk kan tadi kopi tiam sendiri yang kakak udah tadi sampaikan kan di awal. Jadi kan kopi tiam sendiri itu kan kedai kopi. Dan kedai kopi itu biasanya kalau kopi tiam sendiri selling point-nya tuh di kopi kan. Dan untuk makanan-makanan lain seperti kayak roti, ini itu menjadi makanan pendampingnya gitu untuk si kopi sendiri. Nah, kalau kita sebenarnya emang ada beberapa menu kopi tiamnya itu ada, tapi kita juga ada menu rumahan. Ada menu rumahan. Jadi kita tuh pengen kan biar ambience-nya sama gitu ya dengan rumah Helena ini. Jadi kesannya jadul gitu, seperti kayak di rumah kakek atau nenek. Kan di rumah nenek gitu ya kak? Rumah nenek, makan di rumah kakek. Jadi kita sesuaikan dengan menu rumahan gitu kak. Jadi biar pas makan di sini tuh kerasa kayak lagi kumpul keluarga di rumah kayak gitu. Jadi lebih memorable aja gitu mereka pas makan di sini. Gitu. Jadi bukan kopi tiam lagi otentik yang kopi tiam gitu. Jadi ada kita variasikan lagi gitu dengan konsep rumah Helenanya sendiri kayak gitu sih. Nah kan kemarin ini tuh lagi rame banget ya kak ya, banyak banget di Bandung kayaknya bisnis-bisnis kuliner yang fokusnya ke menu-menu sarapan gitu ya. Nah kalau misalkan dari rumah Helena ini sebenarnya untuk trafficnya itu sendiri emang sekarang ramenya emang di sarapan atau kayak ya banyak banget nih kak, ada target marketnya tertentu nggak sih setiap jamnya atau gimana tuh kak? Sebenarnya memang kita dari awal kita buka dari jam 7 sampai jam 11 dan itu memang ramenya ya udah dari jam 7 sampai jam 11 gitu. Cuman dari konsumen kita banyak kayak ditambah dong kak jam bukanya gitu, ditambah dong kak jam bukanya, terus kita sempat buka malam, sempat buka sampai sore gitu, dan kita setelah kita coba-coba tetap aja yang ramainya yang peak hour itu dari jam 7 sampai jam 11 lah gitu. Jadi memang ramainya di situ, maksudnya di jam itu tuh yang datang konsumennya memang dari berbagai kalangan juga sih kak, jadi nggak cuma orang kantoran. Karena kalau di awal itu yang datang kayak banyak orang kantoran yang daerah sini gitu ya, orang kantoran, terus awal-awal tuh banyaknya kayak umur 35an lah gitu, milenial lah ya kayak. Cuman makin sini Gen Z juga udah kena, kayak anak-anak sekolah gitu, pulang sekolah juga jadi pada suka makan siang di sini. Jadi memang gimana ya, kalau misalnya dari jam 12 sampai jam 3 sih ramenya nggak kayak seramai pagi gitu ya, tapi lumayan juga sih, maksudnya kita udah dapat ke berbagai kalangan juga kita udah ini. Apalagi kalau di weekend ya kak, kan biasanya keluarga tuh yang datang, jadi kayak family yang datang, jadi ya udah mencakup berbagai kalangan yang datang ke Helena ini. Wah menarik sih, apalagi kalau weekend kayaknya tuh jadi salah satu destinasi wajib juga nih kalau misalnya ke Bandung ya, aku lihat di TikTok kayaknya kalau misalnya spill wajib banget ke rumah Helena katanya. Nah bukan cuma orang Bandung sih kak gitu, maksudnya gitu kita kayak dari luar kota, luar negeri itu sampai Malaysia, rombongan dari Malaysia dia datang gitu ke rumah Helena gitu, alhamdulillahnya sih kak. Tapi kalau misalnya ngelihat tren sarapan pagi ini tuh menurut Kak Rina dan juga Kak Intan gimana nih Kak kalau sekarang? Kalau tren ya sebenarnya kita sih berharapnya ini bukan cuma tren ya Kak gitu. Malah kita berharapnya dengan ada rumah Helena atau tempat sarapan ini kita jadi menciptakan culture baru. Karena kan maksudnya kita sekarang setelah melewati atau menjalani si bisnis ini gitu ya, kita jadi melihat kalau culture di waktu sarapan itu unik tapi tricky gitu, karena maksudnya culture di tempat
sarapan di waktu sarapan itu bisa kita bilang ya, maksudnya asal based on our experience gitu ya, di jam sarapan sama jam makan siang tuh beda. Jadi kalau misalnya makan siang mungkin orang udah sarapan sebelumnya gitu ya, tapi kalau misalnya di jam sarapan orang datang itu lebih menggebu-gebu karena mungkin masih dalam keadaan perut kosong misalnya, terus jadi kayak destinasi pertama yang mereka datang, jadi mereka tuh lebih menggebu-gebu gitu datangnya gitu. Makanya kita pengen bikin culture baru tuh di situ gitu. Kita mau share ke teman-teman, ke sahabat Foodies juga itu uniknya culture di sarapan pagi gitu. Semoga ini bukan cuma jadi tren aja ya gitu ya. Itu masih kita kaji terus ya buat biar bisa terus memberikan pelayanan untuk konsumen-konsumen rumah Helena, karena ini tuh sebuah fenomena baru juga ya Kak, karena kayak pagi-pagi terus orang udah berburu-buru antri gitu makanan kan. Iya. Sampai ya alhamdulillah ya antriannya gitu Kak, jadi fenomena baru juga buat kita gitu. Iya. Dan kayaknya juga dari awalnya Rumah Helena tuh akhirnya banyak juga nih Kak bisnis-bisnis kuliner lainnya yang buka ala-ala sarapan pagi gitu ya, untuk fokusnya di sarapan pagi. Nah tapi dengan banyaknya nih Kak apa namanya kompetitornya gitu. Nah sebenarnya ada apa ya? Ada strategi tertentu kah gitu yang membedakan antara Rumah Helena ini dengan bisnis-bisnis yang sekarang lagi marak juga gitu Kak? Strateginya kalau mungkin kita punya yang khasnya banget itu kita ada di Vibes Tempat ya kayak gitu ya, maksudnya ada kita buka tempat sarapan di rumah yang vintage gitu, yang masih khas Belanda gitu ya. Jadi mungkin strateginya kita terus improve gitu ya, kita terus yang improve sudah, maksudnya sudah orang-orang kenal gitu ya tentang si Helena sendiri gitu. Kita tetap pertahankan itu dan kita terus improve di segala aspek gitu ya, baik di makanannya itu sendiri, di pelayanannya, di SDM-nya, terus di tempatnya juga itu sih Kak, apalagi di makanan sih Kak. Jadi tetap menjaga gitu ya makanannya biar tetap apa ya, tetap maksudnya diterima dengan baik oleh konsumen rumah Helena. Nah, berarti tadi bahas tentang menunya nih Kak. Dari Rumah Helena sendiri ada strategi kayak misalkan selalu ada menu-menu baru kah gitu untuk menarik market lagi gitu, atau seperti apa nih Kak kalau mengenai tentang menunya itu sendiri? Atau kayak ya udah fokus sama menu-menu unggulan yang ditawarkan dari Rumah Helena? Iya. Ya, sebenarnya kalau menu baru iya betul gitu ya. Mesti kita harus terus ada menu baru gitu ya. Tapi kayak gini, kita waktu di awal tuh kita ada kayak cuma nasi uduk, kayak gitu-gitu. Maksudnya terus dari gitu di pertengahan gitu ya. Nah, itu tuh mungkin jadi salah satu cara kita juga daya tarik konsumen sendiri, ada inovasi-inovasi baru gitu, jadi nggak bosan. Jadi setiap karena misalnya dia udah pernah datang nih ke Helena, terus dia datang lagi gitu nyobain baru lagi gitu. Jadi lebih ke situ sih Kak. Kalau aku nge-like gak nih Kak di Kavina sama Kak Intan? Iya, jadi sih Agak putus-putus sih kalau di aku suaranya. Mungkin teman-teman foodplanners untuk tayangannya patah-patah nggak nih teman-teman? Connecting? kalau patah-patah sih enggak, cuman resolusinya kayak turun dulu. Oke. Ini lanjut aja ya Kak. Tadi bahas tentang menu baru ya. Ternyata juga menu baru juga bagus juga ya untuk menarik market-market lagi untuk kembali atau bahkan untuk datang untuk pertama kalinya nih ya Kak. Nah, kalau misalnya di sarapan pagi itu biasanya aku lihat tuh banyak banget biasanya yang baru olahraga terus nyari sarapan gitu. Nah, kalau dari Rumah Helena ini sendiri ada
kolaborasi tertentu nggak nih Kak dengan komunitas-komunitas yang ada di Bandung, kayak mungkin komunitas sepeda, komunitas lari, atau kayak gimana? Kita kebetulan belum sih ya. Kalau Kita sekarang belum. belum. Tapi Uh, ke depannya mungkin akan ada gitu. Kolaborasi dengan apa? Komunitas-komunitas komunitas lari, mungkin ada komunitas sepeda gitu ya. Dia akan ke depannya gitu. Nah, kalau misalkan dari perjalanan bisnisnya ini nih Kak, mungkin ada tips-tips gitu untuk teman-teman foodpreneurs yang baru akan memulai bisnis kuliner, khususnya mungkin Untuk di sekarang ya, apa namanya, di bisnis kuliner yang mungkin fokusnya di menu-menu yang ringan, sarapan pagi, dan yang lainnya. untuk tips sih sebenarnya karena kita ngeliat background kita bukan orang F&B ini misalnya, bukan dari yang punya bisnis apa gitu ya. apa background apa akademiknya juga bukan yang Ya. pernah belajar di bisnis Ya, gitu kan. Jadi yang nomor satu sih mau belajar ya Kak. Yang nomor satunya mau belajar, terus manfaatkan sumber daya di sekitar kita gitu ya. Terus kalau misalnya udah ada idenya, terus dirasa sudah matang, maksudnya kalian kalau mau buka bisnis baru tuh kan pasti ada lah feelingnya, atau misalnya ngerasa ini udah cukup nih, ini udah matang nih. Kalau misalnya kalian udah merasa itu, udah jalankan aja, coba jalankan dan kembangkan dengan versi terbaik kalian gitu. Terus berinovasi, terus ya ikhtiar sudah pasti, terus jangan lupa juga itu kan ya serahkan aja sama yang di atas, terus sama dari kita sih. Kalau untuk prinsip kita sendiri ya hindari riba gitu sih. Itu sih kalau prinsip pribadi ya Kak. Biar semakin berkah juga ya bisnisnya, lancar insya Allah. Tapi kalau tantangannya itu sendiri nih Kak, selama dari awal membangun Rumah Helena sampai sekarang, mungkin yang bisa di-share ke teman-teman foodpreneurs. Justru tantangannya yang tadi, yang pertanyaan kakak tadi, maksudnya kita itu cuma sebagai tren aja gitu ya. Itu justru jadi tantangan terbesar kita nih gitu. Maksudnya kita bisa nggak sih ngegeser dari tren menjadi culture gitu. Biar lain juga, jadi nggak cuma tren beberapa saat, tapi kita pengen ini tuh jadi sustain gitu ke depannya. Jadi ya udah jadi culture baru juga buat teman-teman yang lain. Jadi momen untuk sarapan bareng gitu sebelum berkegiatan, bareng keluarga, bareng teman-teman gitu. Jadi memorable juga lah buat mereka. Justru sekarang maksudnya jadi kayak ada fenomena barunya tuh, kalau misalnya ada yang liburan kan biasanya kita ajaknya ke tempat wisata ya gitu, kayak ke Lembang, kayak misalnya ke mana, Trans Studio Bandung misalnya gitu, makanya gitu. Kalau sekarang tuh jadi kayak apa ya, orang-orang tuh ada orang dari luar kota pengen ngajaknya tuh ke tempat sarapan gitu. Itu kan maksudnya jadi kayak fenomena baru aja gitu. Maksudnya banyak juga ke kita gitu, Kak, ini saya mau ngajak saudara saya dari sini, saya mau ngajak saudara saya dari sini gitu. Jadi sarapan bareng dulu gitu. Sarapan bareng, terus sebelum baru dari situ berkegiatan lagi. Kan kadang juga dulu kita kayak skip sarapan gitu, kumpul kan mau apa kan gitu kan. Nah itu sih pengen membentuk itu. Jadi kayak momen sarapan itu tuh jadi momen yang memorable lah buat teman-teman semua gitu, bisa kumpul bareng-bareng gitu, bisa sharing gitu bareng-bareng gitu sih Kak, yang kita pengen untuk depan tantangan sih, maksudnya itu lebih ya. Semoga kita bisa sih gitu ya. Kita juga bukan yang udah bisa, kita juga masih belajar, masih terus mencoba. Ya, tadi pengen banget gitu ya membangun membangun sarapan, mencari makanan saat sarapan itu jadi kebiasaan gitu. Nah, tapi kalau misalnya dari Rumah Helena ini mungkin ada kolaborasi kah dengan brand-brand bisnis kuliner lainnya gitu, karena kalau misalnya aku lihat tuh di Bandung banyak banget gitu ya bisnis kuliner yang akhirnya kolaborasi bareng, bikin menu barengan atau enggak bikin pop up bareng-bareng gitu. Nah, kalau misalnya dari Kak Intan sama Kak Fiana gimana? Itu udah ada di agenda kita sih Kak sebenarnya, cuman jadi untuk kapannya nanti mungkin kita akan ditunggu.
Helena gitu untuk kejutan-kejutan selanjutnya. Kalau misalkan ini nih Kak, mungkin pada kepo ya, kalau misalkan seandainya nanti Rumah Helena ini udah terjual nih, apakah bisnis kulinernya akan tetap di sana kah atau seperti apa nih Kak? Atau akan ada rencana ekspansi ke luar kota, gimana tuh Kak? Amin ya Allah. Ya, Amin. rencana dekat ini gitu ya. Maksudnya ada rencana gitu dalam dekat ini ya. Kalau misalnya ini kejual, ya kita pasti akan, maksudnya kita akan pasti nggak akan di sini lagi. Cuman emang kita sudah menyiapkan gitu ya untuk mungkin nanti ada Rumah Helena. Sorry. Tapi untuk rencana ekspansinya apa bakalan jadi apa ya? Tempat sarapan otentik di Bandung kah gitu atau kayaknya pengen melebarkan sayap ke kota-kota lain deh gitu. Karena kan ada juga beberapa bisnis kuliner yang bertahan di kotanya gitu. Depan di Bandung. Masih di Bandung sih Kak kalau kita. Cuman kalau misalnya ke depannya ada apa? Ada Kesempatan untuk ekspansi ke luar kota, ya semoga ya. Semoga dilancarkan, semoga dimanfaatkan. Kalau ini nih Kak, aku kepo juga nih kalau misalkan dari segi makanannya itu sendiri gitu, karena kan banyak banget menu-menu yang mungkin dikhususkan untuk sarapan pagi gitu. Nah itu ada perbedaan gak nih Kak dari makanannya dari siang sampai sore kah gitu? Ada menu-menu yang beda kah atau menunya masih tetap sama nih dengan menu-menu yang pagi-pagi gitu? Sama sih kalau kita menu dari buka pagi sampai tutup sama. Oke, kalau misalnya dari strategi pemasarannya itu sendiri nih Kak, selain tadi mungkin menggunakan storytelling ya di TikTok gitu, aku juga cukup tahu banyak gitu ya Rumah Helena dari TikTok. Nah, ada strategi-strategi lain nggak nih Kak yang dilakukan selain dari apa ya dari sosmednya itu sendiri? Mungkin kalau misalnya dari kita ada strategi itu ada online sama offline ya Kak gitu. Jadi kalau misalnya online memang kita menggunakan sosial media kayak Instagram, TikTok gitu ya. Maksudnya kita boost di situ aja gitu. Kalau misalnya offline-nya memang kita untuk kedepannya akan ada kolaborasi itu ya. Tapi yang kita udah maintain dari awal sih untuk tempatnya ya Kak, untuk di offline itu. Jadi kayak kita ngadain kayak apa ya, renovasi kayak Perluasan dan tambahan dikit-dikit gitu, kayak misalnya kita tadinya cuma di halaman doang nih jadi gitu. masuk ke Koridornya gitu. kalau itu dari segi ininya ya apa dari segi offline dan online ya. Terus ada juga strategi dari produk kita sendiri kan kalau misalnya emang kita produknya sudah bagus gitu ya, sudah mengena gitu di hati masyarakat gitu, jadi kan untuk ke pemasaran yang lain juga kan lebih mudah gitu ya Kak ya. Jadi pengennya itu sih, jadi orang yang udah pernah coba di Rumah Helena terus dia berkesan gitu ya makan di Rumah Helena, terus dia bisa merekomendasikan ke teman-teman yang lain atau minimal dia bisa balik lagi gitu ke Rumah Helena. Itu sih Kak. Untuk menu-menunya ini langsung R&D-nya langsung sama Kak Intan sama Kak Viena juga nih langsung. Ya? Atau ada tim khusus gitu Kak untuk R&D-nya? Oh menunya iya. Ya kita sendiri. Based on apa ya, kesukaan apa Ya, apa nih pertimbangan dalam membuat menunya? Kita banyak menu kita ngangkat menu dari keluarga kita gitu. Dan yang masaknya pun emang dari keluarga kita ya. Ada beberapa yang emang menunya dari keluarga kita sendiri yang buatnya. Jadi ya emang menu makan. Kalau yang jadi menu andalannya tuh biasanya apa nih Kak kalau di Rumah Helena? Ada 3 ya, kita ada 3 kategori. Jadi ada makan kenyang, ada kudapan, ada pelepas dahaga. Jadi untuk makan kenyang sendiri kan makanan beratnya tuh ada di nasi lemak tuh kita sama nasi uduk sama mie Aceh. Kalau kudapannya sendiri tuh ada di pisang goreng sambal, ada ikan panggang sama gohyong nih sekarang yang lagi naik orang juga ya. Pelepas dahaganya itu emang signature banget ya, es coklat Helena kita itu, sama ada teh tarik susu sama es kopi susu keju. Aku juga mau nih
nih sama Tontong Foodies, kayaknya pengen coba juga cari sarapan di sana. Main-main ke sana. Kak Vina sama Kak Intan juga biasa stay di sana kah apa gimana nih Kak? Kita kalau weekday selang-seling sih Kak, tapi kalau weekend kita standby di sini. Oke, aku mau bacain beberapa pertanyaannya di kolom Q&A. Boleh. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Rizda. Gimana caranya Rumah Helena mempertahankan konsistensi rasa dari setiap produknya? Itu juga salah satu tantangan kita ya, konsistensi rasa. Jadi kita tuh ada quality control sih Kak. Jadi sebelum opening kita tuh diusahakan setiap hari tuh mencoba gitu setiap makanan. Jadi kita usahakan makanan itu tetap terjaga gitu rasanya. Jangan sampai dia kurang. Itu sih. Apalagi kalau misalnya lagi jam-jamnya rame nih kayak jadi kepo nih, kalau jam-jamnya rame kan biasanya orang sampai waiting list nih. Ada strategi tertentu nggak sih yang biar biar mungkin strategi dari penyajiannya lebih cepat kah, atau mungkin strategi handle konsumennya biar mereka juga masih tetap happy nih nunggunya? Itu kita di sini punya namanya warung kudapan. Jadi memang maksudnya kita juga akui ya gitu, karena kita semua makanan kita bikin di sini gitu ya, kita bikin di Dadak gitu ya. Kita punya warung kudapan yang tujuan kita adalah untuk konsumen kita yang lagi nunggu makanan jadi gitu. Jadi sambil nunggu makanan jadi, sambil nunggu serving time-nya tuh mereka bisa sambil jajan nih di warung kudapan tuh. Jadi kalau ada di depan kan gitu ya, terus jadi kayak kita ada kayak bala-bala, ada bakso goreng, ada kayak donat jadul, donat kentang gitu. Jadi itu menurut kita itu apa ya, lumayan buat orang tuh jadi nggak terlalu merasa kayak sebelum makanan dia keluar terus dia tuh udah makan produk kita yang Wah, iya menarik juga sih Kak. Dan juga selain dari produk kita juga sudah update ya dari SDM-nya juga, kita sudah mulai tambah ini kita perluasan dan kita itu sih untuk mengatasi waiting list-nya para konsumen kita yang datang. Cuman yang tadi kan biar isi itu ya gitu, biar nggak bosan sambil nunggu. Maksudnya kan kalau ngobrol juga orang lama-lama bosan juga ya. Tapi kan kalau sambil nyemil kan jadi lebih asik gitu, jadi lebih happy kalau sambil nyemil. Makanya kita sediakan di depan namanya warung kudapan. Oke, benar Kak. Ini kayaknya jaringannya agak connecting. Iya. Suara aku ada nggak nih Kak? Ada suara sih, ada sih Kak. Gambarnya agak nge-lag aja Kak, agak putus-putus. Ya, di aku agak putus-putus juga sih, Kak Vina sama Kak Intan. Sekarang better sih Kak. Nah, udah ya, sekarang better lagi. Oke, kita mungkin Kak kita lanjut lagi kali ya ke pertanyaannya, masih sama sih tadi. Beda nih, beda-beda. Ada dari Kak Happy. Udah muncul kah? Belum ya? Nah, ini ada komen dari Kak Helvik, konsep sudah ada dan bahan baku sudah siap, tapi tempat belum sepenuhnya siap digunakan. Apakah ada cara nih biar bisa tetap buka bisnisnya? Kayak ada tips dari Kak Intan sama Kak Tina. Tadi agak putus-putus. Iya Kak. Nggak diulang lagi kan pertanyaannya? Soalnya agak putus-putus suaranya. Ada pertanyaan dari Kak Helvik nih Kak. Jadi dia tuh secara konsep udah ada, terus juga bahan baku juga udah siap. Tapi tempatnya mungkin masih proses kayak belum sepenuhnya siap buat digunain. Nah, mungkin dari Kak Vina sama Kak Intan ada strategi khusus kah gitu biar bisa mulai gitu sebelum tempat benar-benar siap digunakan. Biar tetap kejual mungkin ya dari bahan-bahan yang udah disiapkan.
Jadi inti pertanyaannya, jadi maksudnya dia sudah siap, benar, cuman tempatnya belum ready betul ya. Iya, belum ready Bisa Kak. dimulai kan itu kan kalau misalnya udah ada ide, udah ada konsep, coba aja dulu gitu ya. Ya kalau kalau dari aku sih, kalau aku pribadi sih bisa mulai dari online dulu mungkin, atau kayak buka-buka PO misalnya, dia share ke teman-teman, ini aku punya ini, share mau PO enggak, misalnya gitu. Ya itu sih Kak, jadi kita kalau misalnya emang udah ada ide, ada konsep, terus misalnya kita terhambat satu gitu, jadi jangan jadi menghambat semuanya gitu. Yang bisa kita lakukan ya udah secepatnya kita coba aja gitu, kayak mulai dari situ dulu nih. Kayak misalnya belum ada tempat, misalnya kita sudah bisa memanfaatkan media sosial kan, jadi bisa dulu jualan di online, atau misalnya di-share ke grup-grup temennya, misalnya mau, ini aku punya ini nih, misalnya gitu kan. Aku buka PO misalnya, siapa yang mau, gitu sih Kak, kalau dari aku. Jadi dari strategi online bisa didorong dulu sebelum akhirnya bisa run secara offline ya Kak. Ya. Halo, udah connecting lagi nih kayaknya. Nah. Oke. Nah, oke. Buat teman-teman mungkin yang masih mau tanya-tanya ini sama Kak Vina sama Kak Intan, boleh banget ya teman-teman di kolom Q&A, atau boleh sih kalau misalnya mau di kolom komentar. Kita sambil nunggu nih, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari ini mungkin pertanyaan tentang kopi tiamnya itu sendiri sih Kak, dari Kak Siti. Udah muncul belum ya? Belum ya? Oke. Ini aku bacain aja ya. Oke, dari Kak Siti, sebenarnya sejak kapan nih kopi tiam ini tuh mulai berkembang di Indonesia? Mungkin dari apa ya? Dari awal boomingnya tuh mungkin dari Kak Vina atau dari Kakak tahu nggak kapan nih untuk perkembangan dari kopi tiam ini? Dan itu sih Kak dari Kak Siti. Perkembangan kopi tiam maksudnya? Iya, sekarang lagi booming banget nih Kak kemarin. Nah, dari Kak Siti itu pertanyaannya, kira-kira untuk kopi tiam sendiri tuh berkembang di Indonesia, maraknya itu mulai dari kapan nih Kak? Oh iya. Sebenarnya kalau untuk kopi tiamnya sendiri udah lama ya gitu ya. Maksudnya kita Sudah juga ada gitu. udah ada gitu. Maksudnya dari kayaknya mungkin dari zaman aku SMP. Kayaknya sudah ada gitu Udah kan. ada ya? Untuk alat sendiri sudah ada. Mungkin kenapa sekarang bisa naik daun lagi? Mungkin karena sekarang ya dikemas dengan cara yang berbeda. Yang sekarang yang baru-baru muncul kan cara dari tempatnya sendiri gitu kan ya, dari strateginya sendiri secara berbeda gitu. Makanya kenapa orang-orang bisa penasaran. Jadi sekarang naik daun lagi gitu si tren kopi tiam ini, sarapan pagi ini gitu sih Kak. Mungkin ini dari Kak Yuniu, mungkin baru join nih ya Kak ya. Mungkin boleh di-share lagi kalau misalnya tren Rumah Helena ini udah turun nih. Karena kan ada beberapa tren yang mungkin tadi ya tantangannya musiman gitu. Nah, strategi apa lagi nih yang bakal dilakukan sama tim Helena? Mungkin tadi udah di-share sedikit tadi ya kayak di awal. Putus-putus ya Kak? Sorry. Ada suaranya Kak? Juga sih. Kalau sekarang gimana Kak? Oke. Yang pertanyaan dari Yuni. Iya betul Kak. Ini agak putus-putus sih kalau di aku. Oh. Iya. Untuk pertanyaan dari Kak Yuni ini ya, kamu tanya kalau misalnya
rumah Helena sudah turun atau sudah tidak viral, karena kan mengingat tren sarapan itu musiman. Strategi apa yang akan dilakukan oleh tim? Tadi ya yang kita sampaikan di awal kan itu tadi kita tuh pengen membuat ini tuh bukan cuma tren musiman aja Kak, itu kita tuh mau membuat tren culture baru yang itu Kak. Jadi orang-orang tuh emang sarapan pagi berkumpul gitu bareng-bareng gitu ya, bukan cuma sekedar tren gitu. Jadi pengen itu sih Kak kalau dari kita, jadi pengen lebih sustainnya tuh itu pengen berlaku terus gitu sebelum mulai kegiatan atau apa dia berkumpul dulu selalu gitu, bekerja habis beraktivitas sih. Karena kan maksudnya untuk yang namanya sarapan tuh kan nggak akan berakhir ya maksudnya gitu ya. Jadi orang-orang akan untuk segelintir orang mungkin akan terus berpikiran bahwa sarapan itu penting. Dia harus malah ada yang sebelum aku makan nasi pagi-pagi tuh lemas misalnya kayak gitu. Mungkin ada yang sampai sebegitunya gitu. Di sini ya, mesti kita ini ya sediakan gitu ya, sediakan tempatnya. Mungkin untuk kedepannya biar ini nggak bosan itu ya, makanya kita terus itu yang tadi kan mungkin nanti akan ada develop, ada event-event bareng siapa mungkin atau ada kontes tertentu mungkin. Nah itu sih Kak yang bikin terus kita eksis gitu lah ya. Gitu. Ada mungkin tadi ada menu baru juga bisa jadi untuk strategi itu juga bisa gitu. Jadi kalau misalnya targetnya memang akan seperti itu gitu ya, kan kita bisa developnya kan dalam berbagai aspek ya gitu, nggak cuma makanan, bisa di tempatnya, vibes tempatnya, bisa di SDM-nya, bisa kita memanfaatkan sosial media gitu ya, itu masih bisa dijadikan strategi untuk menghindari itu sih. Oke, itu tadi apa namanya? Aku ke ini nih, apa namanya? Yang kalau misalnya belum makan nasi itu belum makan gitu ya. Nah, itu aku banget tuh saat belum sarapan nasi tuh kayak lemes banget. Iya, lemes gitu kayak. Harus sudah bener. Iya. Ya dari Kak Hera makanannya enak semua katanya. Sukses selalu untuk rumah Helena. Anak rumah Helena. Ini kayak banyak fans-fansnya ini ada Karyana, Bu Intan, saya. Kalau saya sih maksudnya kita juga senang banget ya respon positif dari teman-teman. Jadi ini maksudnya responnya mau yang positif atau negatif juga, misalnya masukan atau kita terima, mungkin itu jadi bahan evaluasi ke depannya buat rumah Helena tetap berkembang. Gitu. Ini dari Kak Hakim nih, makanannya enak semua, penasaran nih di balik menu-menu Helena yang buat referensi menunya siapa? Iya, betul. Jadi misalnya orang terdekat approve, terus kita coba juga suka, kenapa sih kita nggak coba jual? Siapa tahu juga orang-orang di luar sana menyambut kita gitu, merespon positif kita gitu pas kita di deliver, kita jual, ternyata alhamdulillah gitu orang-orang juga beberapa banyak suka. Oke, buat teman-teman nih, mungkin yang mau nanya-nanya lagi nih lebih jauh tentang rumah Helena dan juga strategi bisnis kulinernya, boleh banget di kolom Q&A atau juga di kolom komentar ya. Tapi sambil nunggu nih Kak, aku mau sampaikan sedikit informasi tentang upcoming kelasnya Foodies, boleh ya? Boleh. Jadi, ya teman-teman, yang mungkin lagi nonton tadi kan aku mau bagi-bagi voucher nih buat 5 orang dengan potongan 50.000 nih untuk kelas Foodies online kelas 48 strategi marketing untuk launching bisnis kuliner. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mungkin punya punya rencana untuk memulai bisnis kuliner, terus juga mau launching bisnis kuliner atau menu-menu barunya, boleh banget ya teman-teman buat ikut Foodies online class. Nah, jadi di sini teman-teman bakalan bakalan banyak sharing nih dengan narasumbernya tentang objektif launchingnya, terus juga menyusun perencanaan launching bisnisnya, terus ada program launching idea, terus ada merancang kerjasama bersama influencer atau KOL untuk launching, masih banyak lagi nih. Kelas itu bakalan
live ya teman-teman via Zoom. Jadi teman-teman bisa nonton di mana aja di tanggal 30 Mei 2024 di jam 15.30. Nah, harganya itu dari 990.000 diskon ya teman-teman khusus live ini jadi 199.000 aja. Dan kalau misalnya teman-teman yang voucher belajarnya 50.000 ya bisa harganya ini jadi 149.000. Teman-teman bisa DM ke Instagramnya Foodies ya atau hubungi customer service-nya Foodies di 0811 2009 7974. Oke, kita lihat lagi. Katanya ini Kak, ada dari Kak Riana. Tambahin lagi dong Kak menu Helena di rumah Helena katanya. Boleh sih Kak. Itu menu baru pasti ada terus sih Kak. Insya Allah kita bakal nambahin terus menu baru. Ditungguin aja ya Kak. Malah mungkin kayaknya besok long weekend kita ada menu spesial long weekend yang mau cobain boleh langsung Dan ke itu cuma kita batasin porsinya Kak. Iya. Banyak-banyak. Kita coba 15 porsi doang. 15 porsi sehari. Jadi siapa yang mau coba dan penasaran boleh datang ke Helena ya. Week-long ini. Aku. Oke, Tika. Karena mungkin kita juga waktunya terbatas ya. Mungkin karena masih belum ada nih pertanyaan dari teman-teman yang masuk mungkin dari Kak Intan dan juga Kak Vina, boleh apa ya closing statement kali ya? Pasti. Gimana? Boleh closing statement atau enggak tips-tips atau pesan-pesan nih buat teman-teman foodpreneurs yang mungkin lagi bangun bisnis kulinernya atau mau bangun bisnis kulinernya Kak? Oke. Kalau dari aku untuk teman-teman yang mungkin baru mau mulai atau misalnya lagi menggarap atau yang udah mau mulai nih bentar lagi gitu atau yang lagi menjalani semangat terus. Kalau misalnya ada hambatan jangan jadi semuanya jadi mundur tapi terus jalanin karena hambatan tuh pasti ada. Hambatan itu pasti ada mau lagi ngegarap, mau lagi jalan, mau lagi ada apa pasti ada hambatan tuh pasti ada. Cuman ya itu gimana kita nyikapinya. Jangan jadi itu hambatan itu jadi kayak merusak semuanya gitu. Tetap semangat untuk belajar dan ya terus mencoba ya. Dari kamu? Sama sih dari aku juga itu pertama karena orang tuh kan mau mencobanya aja tuh kadang Suka takut ya. aku takut gagal, aku takut apa. Tapi kalau dari aku masukannya kalau kita nggak pernah mencoba kita nggak akan tahu ke depannya. Mau itu pun gagal, mau itu pun sukses. Kalaupun gagal itu jadiin pengalaman ya untuk kedepannya lagi. Oh ternyata kalau gagal tuh kayak gini-gini. Jadi kita menghindari itu gitu. Kalau misalnya sukses, alhamdulillah ya kita jalanin, syukurin. Terus kalau bisa inginnya kalau misalnya udah sukses atau apa bermanfaat juga buat orang banyak. Sih gitu. Wah, jadi apa ya ketakutannya jadi kekuatan ya Kak ya? Jangan Jadi Jangan kalah sama rasa takut, pesimis. Emang itu kan kalau kata-kata kan musuh terbesar itu adalah diri sendiri kan. Ya makanya itu sih Kak. Jadi harus lawan itu. Sikap kalau Tadi dari Kak Hepik so insightful katanya Kak. Wah, terima kasih juga Kak Hepik udah join di live sore hari ini. Buat teman-teman mungkin yang tadi joinnya baru di pertengahan atau mungkin baru join, nanti untuk live-nya ini akan kita upload juga ke YouTube-nya Foodies dan juga akan kita terus save ya di Instagram-nya Foodies. Jadi buat teman-teman yang ketinggalan ya, boleh banget nanti ditonton nih dari awal sampai akhir ya tadi live-nya dan insight-insight yang tadi udah di-share ya. Oke Kak, mungkin kita akhiri sesi live hari ini. Terima kasih banyak. Makasih juga. Kak Intan udah menyempatkan buat sharing-sharing. yang udah ikutin kita, yang maksudnya udah dengerin kita ya. Makasih buat Kak juga, makasih. Makasih juga nih udah nyempetin waktunya Kak. Nanti mungkin kita main-main juga ke rumah Helena. Kita juga sama. Dari Siap. Jadi kalau misalnya ada sahabat Foodies yang kesana, bisa nih ya. Sharing-sharing langsung.
atau mungkin kalau misalnya mau tanya-tanya bisa DM Kavina sama Kak Intan kali ya. Ya, boleh. Oke teman-teman, semoga tadi sesi hari ini bisa kasih banyak insight dan juga mungkin tadi udah banyak catat ya hal-hal yang tadi insightful juga. Teman-teman nanti ditunggu lagi di Instagram Live berikutnya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa juga ya. Tapi sebelum diakhiri, Kak boleh foto virtual dulu mungkin? Boleh. Oke. Jadi teman-teman mungkin boleh screenshot atau enggak nanti ini akan kita gunakan juga buat timeline di YouTube. Boleh mungkin Kak, aku hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Kak. Sukses selalu untuk rumah Helenanya. Terima kasih. Dan sehat-sehat selalu juga untuk semua krunya. Selamat sore. Maju Ya, terus pebisnis kuliner Indonesia.